Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan pada hari ini berjudul Mengapa harta di sorga kok bukan di bumi? Didasarkan pada Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berupaya mengumpulkan harta di bumi, bahkan sampai bisa 7 turunan. Namun ketika gempa bumi datang, banjir bandang tiba, serta tanah longsor dan angin tornado muncul, bahkan gunung meletus, semua harta menjadi rusak, bahkan hilang oleh karena pencuri. Apakah yang bisa dibanggakan dengan harta di bumi? Mungkin saja ada, tetapi itu tidaklah bersifat kekal. Sebab suatu saat semuanya itu akan hilang. Belum tentu anak cucu kita bisa mengelola apa yang sudah kita kumpulkan. Karena itulah Yesus berpesan agar kita mengumpulkan harta di sorga dan bukan di bumi. Sebab di bumi banyak ngengat dan karat, bahkan banyak pencuri. Yesus juga memahami bahwa di mana harta berada, di situ juga hati kita berada. Karena itu, Yesus berpesan agar kita mengumpulkan harta di sorga, supaya kita tidak terlalu sakit hati atau tidak terlalu nyesak di hati jika bencana itu tiba. Berbahagialah ketika kita bisa mengumpulkan harta di sorga, menabur kebaikan, membekali anak cucu, bahkan sesama yang lain dengan segala yang baik dan mulia, baik itu ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai kehidupan, sehingga mereka bisa mengelola sesuai dengan talenta masing-masing. Pencuri takkan bisa mengambilnya, dan ngengat pun tak mampu merusaknya. Kekayaan spiritual, kekayaan relasi, juga kekayaan intelektual, semua itu akan selalu bermanfaat dari zaman ke zaman, bahkan dari generasi ke generasi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Engkau selalu menghendaki agar kami bisa merasa tenang dan bisa menikmati segala berkat-Mu. Engkau juga sudah memberi nasihat kepada kami
agar mengumpulkan harta di surga, bahkan supaya hati kami tidak terikat pada harta di bumi. Namun Tuhan, nasihat tetaplah nasihat. Kami seringkali mengabaikannya. Bahkan kami cenderung berjalan dengan pengertian kami sendiri. Akhirnya kami rugi sendiri, kami susah sendiri, dan kami stres sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah pada hari ini kami bisa mengikuti nasihat-Mu, ya Allah, sebagai firman yang bisa dipercaya, bahkan bisa memberi dampak positif pada kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.